Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, dengan kita berdoa, mudah-mudahan bisa memahami pelajaran yang kita sampaikan dengan baik. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar IPS, yaitu tentang karakteristik geografis wilayah Indonesia dan kependudukan Indonesia. Untuk materinya, mari kita saksikan materinya yang teacher sampaikan. Anak, pembelajaran IPS kita hari ini adalah tentang karakteristik geografis wilayah Indonesia. Nanti kita akan mempelajari bab 1. Nah, tujuan dari kita mempelajari karakteristik geografis wilayah Indonesia itu adalah yang pertama, menentukan atau menjelaskan letak, luas, dan kondisi geografis Indonesia melalui peta. Kemudian, yang kedua adalah menjelaskan karakteristik kependudukan negara Indonesia atau wilayah Indonesia. Nah, kemudian karakteristik geografis wilayah Indonesia yang pertama itu adalah letak secara astronomis wilayah Indonesia. Letak astronomisnya itu adalah pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Jadi Indonesia memiliki iklim tropis dan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi Indonesia itu memiliki iklim tropis dan 2 musim. Musim yang ada di Indonesia itu adalah musim hujan dan musim kemarau. Itu adalah musim yang terdapat di Indonesia. Kemudian yang kedua, letak geografis wilayah Indonesia. Letak geografis wilayah Indonesia itu adalah letak suatu wilayah sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi. Jadi Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Itu adalah letak geografis wilayah Indonesia. Sedangkan Indonesia termasuk negara maritim. Kenapa Indonesia disebut dengan negara maritim? Karena negara maritim itu adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Wilayah perairan Indonesia lebih luas daripada wilayah daratan, yaitu meliputi 2/3 dari seluruh wilayah. Jadi negara Indonesia itu lebih banyak perairannya daripada daratannya. Dan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita masuk ke yang B, karakteristik kependudukan Indonesia. Yang pertama itu kita lihat dari rasio jenis kelamin. Jumlah penduduk Indonesia pada sensus penduduk tahun 2010 menurut Badan Pusat Statistik adalah 237.641.326 jiwa. Jadi rasio jenis kelamin penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah 101. Artinya, untuk setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 101 orang laki-laki. Itu kita lihat berdasarkan karakteristik kependudukan Indonesia berdasarkan rasionya. Kemudian yang kedua, berdasarkan rasio ketergantungan. Berdasarkan rasio ketergantungan, jumlah
usia produktif di Indonesia adalah sebanyak 169 juta jiwa. Itu adalah usia produktif di Indonesia. Nah, terdiri atas 84,3 juta laki-laki dan 84,7 juta perempuan. Nah, itu berdasarkan rasio ketergantungan. Sekarang, yang ketiga itu adalah tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu. Bisa kita lihat pada keterangannya, yaitu bisa kita lihat pada gambarnya yang diwarnai biru pucat, biru muda, kemudian semakin ke kanan dia semakin tua. Wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Provinsi Papua, sedangkan wilayah dengan tingkat penduduk terendah adalah Provinsi Jawa Timur. Jadi yang paling tinggi adalah Papua, sedangkan yang paling rendah adalah wilayah Jawa Timur. Nah, kemudian yang keempat, tingkat kepadatan penduduk. Nah, untuk tingkat kepadatan penduduk bisa kita lihat pada petanya, yaitu kepadatan penduduk Indonesia tidak merata. Bisa kita lihat dari petanya ya anak-anak. Dan penduduk Indonesia umumnya tinggal di Pulau Jawa. Jadi penduduk di Pulau Jawa lebih banyak. Anak-anak, cukup sekian penjelasan materi hari ini. Jika anak-anak belum bisa memahaminya, lihat lagi videonya, baca lagi bukunya, dan jika masih belum paham, bisa menghubungi teachernya. Cukup sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.